Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Divania Nabila Posoma dengan NIM 122111343 dari kelas Applikom Ekonomi 02. Di sini saya akan mereview materi apa saja yang sudah saya kerjakan dalam satu semester ini. Nah, yang pertama kita buka dulu blognya. Blog saya itu Divania Nabila Posoma ya. Nah, yang pertama, kita akan mereview materi pada pertemuan pertama yaitu tugas modul transportasi. Nah, ini transportasi berhubungan dengan distribusi suatu produk tunggal dari beberapa sumber dengan penawaran terbatas menuju beberapa tujuan dengan permintaan tertentu pada biaya transport minimum. Nah, pada tugas kali ini saya mengerjakan 4 soal yang sudah saya upload di YouTube. Ini berikut link-linknya. Lalu selanjutnya, di pertemuan selanjutnya saya mengerjakan tugas modul assignment. Modul ini digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan penugasan optimal dari bermacam-macam sumber produktif atau personalia yang mempunyai tingkat efisiensi yang berbeda-beda untuk tugas yang berbeda-beda pula. Nah, pada modul assignment ini saya mengerjakan 7 soal yang sudah saya upload di YouTube. Ini berikut link-linknya. Selanjutnya, ada tugas modul BEP. BEP adalah kondisi di mana suatu perusahaan berada pada titik impas atau tidak memiliki keuntungan maupun kerugian atau dengan kata lain besarnya biaya yang dikeluarkan sama dengan nilai barang yang terjual. Nah, pada modul BEP ini saya mengerjakan 4 soal yang sudah saya upload di YouTube. Berikut link-linknya. Lalu selanjutnya di pertemuan selanjutnya saya ada tugas modul integer. Integer programming digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya untuk menghasilkan keuntungan maksimal dengan hasil akhir bilangan bulat. Nah, pada modul integer ini saya mengerjakan 3 soal yang sudah saya upload di channel YouTube saya. Ini berikut link-linknya. Lalu, di pertemuan selanjutnya, saya mengerjakan modul location dan inventory. Nah, pemilihan lokasi dalam dunia bisnis sangat menentukan keberhasilan suatu usaha. Nah, ini modul location itu untuk menghitung lokasi yang memiliki unit cost dari proses produksi dan distribusi yang rendah atau tingkat efisiensi maksimum. Pada modul location saya mengerjakan 1 soal. Lalu pada inventory itu digunakan untuk memecahkan kasus yang berhubungan dengan persediaan barang untuk proses produksi dan biaya produksi dalam kaitannya dengan permintaan pelanggan terhadap suatu produk dan menyangkut biaya perawatan stok barang di gudang. Nah, pada modul inventory saya mengerjakan 6 soal yang sudah saya upload di YouTube. Ini link-linknya ya, teman-teman. Lalu selanjutnya, di pertemuan selanjutnya saya mengerjakan modul linear programming. Linear programming adalah metode untuk menyelesaikan masalah optimalisasi dalam mengkombinasikan produk atau produk mix dengan sumber daya yang terbatas atau memecahkan masalah yang terkait dengan pengalokasian sumber daya perusahaan secara optimal untuk mencapai keuntungan maksimal atau biaya minimum. Ini pada modul linear programming saya mengerjakan 11 soal. Ini link-linknya ya teman-teman. Selanjutnya itu di pertemuan selanjutnya saya ada UTS. Nah, saat UTS saya mengerjakan 10 soal yang sudah saya upload di YouTube. Ini ada link-linknya ya teman-teman. Nah, setelah UTS saya diberikan tugas lagi yaitu modul forecasting.
Forecasting merupakan metode untuk memprediksi atau memperkirakan berbagai kejadian di masa mendatang berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Nah, pada modul forecasting ini saya mengerjakan contoh soal, itu ada 7 soal ya teman-teman. Lalu di pertemuan selanjutnya, saya diberi tugas forecasting lagi. Nah, ini saya diberi soal, ada 6 soal yang sudah saya upload di YouTube. Ini ada link-linknya 1-6. Lalu tugas selanjutnya yaitu ada tugas modul network. Network atau jaringan merupakan sambungan penghubung antara satu titik dengan titik lainnya dalam jangkauan. Ada 3 macam network model, yaitu ada minimal spanning tree, maximal flow, dan shortest route. Nah, di sini saya mengerjakan 3 soal yang sudah saya upload di YouTube. Ini ada link-linknya. Lalu selanjutnya ada tugas modul project management. Ini digunakan untuk memperkirakan jangka waktu proyek dan menentukan aktivitas proyek mana yang bersifat kritis. Nah, pada modul ini saya mengerjakan 3 soal yang sudah saya upload di YouTube tentunya. Ini ada link-linknya ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada tugas modul waiting list. Model ini digunakan untuk menciptakan model antrian yang menguntungkan bagi produsen, meminimumkan biaya dan sekaligus menguntungkan bagi konsumen, mengurangi atau meminimumkan waktu menunggu bagi konsumen. Nah, pada modul ini, pada tugas ini saya mengerjakan 4 soal yang sudah saya upload di YouTube. Ini ada link-linknya. Lalu yang terakhir itu ada tugas modul productivity dan quality control. Nah, productivity ini bertujuan untuk menghitung perbandingan antara hasil yang dicapai output dengan keseluruhan sumber daya yang telah digunakan atau input. Nah, pada modul productivity ini saya mengerjakan 2 soal. Lalu ada quality control, yaitu tujuannya untuk menghitung secara statistik agar memonitor keadalan dalam memenuhi standar kualitas terjaga. Nah, pada quality control ini saya mengerjakan 2 soal yang sudah saya upload di YouTube yang bisa teman-teman cek di YouTube channel saya itu Divania Nabila Posuma. Ini link-linknya. Demikian review materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.